Ini nggak nutup ini. Oke, 1, 2, 3. Arsitek, selamat datang di podcast dan tempat podcast ini menjadi dunia arsitektur dan desain. Hari ini kita akan berbicara tentang salah satu arsitek paling terkenal di zaman kita, yaitu Frank Gehry, dan pendekatannya yang unik terhadap form dan building organization. Bergabung dengan kami hari ini adalah tamu kami Stefani dan Riani, seorang mahasiswa arsitek di UPH. Hai Stefani, Riani. Thank you, lu udah bergabung di podcast hari ini. Mungkin pertama-tama perkenalan diri dulu. Oke, dari aku ya. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Stefani Dulce Aldria, jurusan arsitektur angkatan 21. Terus gue seperti Jomo bilang, gue Reni Singkoh, juga angkatan 2021 arsitektur. Oke. Jadi mungkin pertama-tama gue jelasin apa itu form dan building organization. Jadi gue akan memberitahu kalian sedikit nih tentang latar belakang Frank Gehry, pendekatannya terhadap arsitektur. Jadi Frank Gehry lahir di Toronto pada tahun 1929 dan dia pindah ke Los Angeles saat remaja. Di awal belajar seni dan kemudian beralih ke arsitektur, tetapi dia selalu memiliki minat yang kuat pada seni, pahat, dan desain. Jadi pendekatannya terhadap arsitektur sangat unik karena dia mengikuti gaya atau logam tertentu. Sebaliknya, ia berfokus pada proses penciptaan bentuk dan hubungan antara bentuk dan fungsinya. Mungkin menarik ya kayak Frank Gehry ini. Kira-kira mungkin tahu nggak gimana Frank Gehry membuat wujud desainnya? Tahu dong. Nah, jadi proses Gehry itu sangat iteratif dan juga eksperimental nih dari Frank Gehry. Soalnya dia tuh memulai dengan membuat model dari skala yang kecil, dari desainnya itu yang menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Contohnya tuh kayak kertas atau karton atau kayak kertas yang kusut yang dilecek-lecekin tuh. Terus kemudian dia tuh mengambil model itu tuh buat menjadi sebagai titik awal dari desainnya yang nanti dikembangkan secara luas gitu. Oh, sangat abstrak ya. Abstrak banget. Dikusut-kusutin terus dapat bentuk. Iya betul. Mungkin yang kedua, Frank Gehry dikenal karena desain yang tidak konvensional dan inovatif yang menantang gagasan tradisional tentang organisasi bangunannya. Desainnya juga sering menampilkan bentuk asimetris yang sangat mencolok dan sering dibuat dari bahan yang tidak terduga. Mungkin bisa nggak lu memberikan contoh salah satu bangunan Gehry yang menunjukkan pendekatan ini untuk building organization? Mungkin gue kan udah sekarang Durian. Coba ulang tadi pertanyaan. Nggak fokus gitu. Bisa nggak lu kayak memberikan contoh salah satu bangunan Gehry yang menunjukkan pendekatan untuk building organization? Untuk contohnya, salah satunya itu bangunan yang paling terkenal dari Frank Gehry itu namanya Museum Guggenheim yang ada di Bilbao, Spanyol. Jadi bangunan ini itu dibilang mahakarya arsitektur sejati dengan garis-garisnya yang menyapu dan melengkung yang tampak mengalir dan berombak seperti ombak. Sejati ya. Sejati. Oke. Oh gitu. Mungkin bisa nggak Step memberi lu lagi kan mungkin ganti-gantian. Mungkin memberi kita contoh salah satu desain Frank Gehry yang menunjukkan pendekatan terhadap form atau bentuk lah. Oke. Jadi tadi kan as dimention sama Riani tentang Museum Guggenheim. Nah ini tuh aku juga sama nih kayak pendekatannya. Iya, salah satu desain Gehry itu yang terkenal itu kan juga Museum Guggenheim di Bilbao, Spanyol. Nah bangunan itu terdiri dari serangkaian volume yang melengkung-melengkung
dan juga saling berhubung dan juga menciptakan kesan kayak gerakan dan juga aliran gitu. Nah, bentuk bangunan ini tuh terinspirasi dari lanskap sekitarnya dan juga kayak ngelambangin satu fluiditas dan juga fluiditas sungai di sekitarnya dia. Jadi ada sungai di sekitarnya museum itu. Gitu. Special mapping gitu. Special mapping mungkin ya, dia kan juga arsitek namanya kan. Special mapping juga harus dasar ya. Kudu harus. Oke. Mungkin dan bagaimana bangunan ini menantang gagasan tradisional tentang building organization. Oh, nanya gue, nanya dong. Gimana? Dia kan iya. ini building organization. BTW kita udah kayak bagi-bagi sebenarnya. Yes. Jadi yang mana Ada form? BTW-nya. Nah, okay. Jadi untuk building organization-nya itu bangunannya itu nggak memiliki bagian depan dan bagian belakangnya yang jelas. Jadi ini sengaja dirancang untuk dilihat dari semua sudut dan sudut untuk mengatakan di mana satu bagian tuh bangunan berakhir dan bagian lainnya dimulai. Jadi ini contoh kayak keberangkatan yang menantang pendekatan yang kayak tradisional. Jadi itu kayak biasanya kan bangunan tuh ada bagian depan, bagian belakang, pintu masuk, pintu keluarnya kan. Nah, jadi bangunan itu kayak menantang aturan tradisional itu. Jadi kayak pintu masuk sama keluarnya itu kayak nggak jelas. Kayak ada semua ya. Jadi kayak nggak beraturan harus pintu masuk dan Oke. Unik juga ya si Prenderi. Iya, kayak gue kasusnya. Oke, kemudian untuk setiap pertanyaan. Iya, nah, terus kan apa sih pentingnya pendekatan diri untuk membentuk dalam konteks arsitektur yang lebih luas? Apa ya? Kalau menurut gue sih pentingnya itu pendekatan diri itu penting karena menantang gagasan tradisional kayak yang dibilangin dengan tadi ya kan. Nah, seperti kayak yang bangunan seharusnya itu menunjukkan bahwa bentuk tuh bisa sama pentingnya dengan fungsinya. Gary bilang kayak gitu. Dan arsitektur tuh nggak harus statis atau kaku. Kan biasanya kita lihat bangunan tuh kotak-kotak kaku aja. Nah, Frank Gehry itu tentang itu. Kalau tadi kan aturan pintu masuk ya. Kalau ini tuh lebih ke aturan bentuknya nggak harus kaku. Gitu sih kira-kira. Kayak keinget podcast yang kemarin. Ini kan episode 2. Rame lebih mengulik lagi, lebih detail lagi. Rame episode 3. Oke. Mungkin untuk untuk Bu Riani dan bagaimana dengan material yang digunakan pada bangunan Gehry, bagaimana mereka berkontribusi pada pendekatannya untuk building organization. Jadi ini kan Gehry itu dikenal dengan material yang nggak terduga, of course Frank Gehry. Jadi dia pakainya tuh titanium, stainless steel, kaca dan lain-lain. Terus jadi bahan-bahan ini tuh memungkinkan untuk membuat bangunan yang tampaknya itu kayak terus berubah. Contohnya itu kayak gedung konser Walt Disney di Los Angeles, yang kayak yang di episode sebelumnya dibilang. Terus jadi itu gedung konser Walt Disney itu tampak berubah warna tergantung pada waktu dan sudut matahari. Jadi ini kayak menambah kesan bahwa bangunan Gehry itu hidup dan terus berkembang. Itu. Mungkin lanjut ke Steph. Sorry, gue agak lupa ya skrip gue. Saya lupa namanya. Ya, salah. Gue kan nggak lupa semua. Jadi step apa yang bisa kita pelajari dari pendekatan si Gehry terhadap form? Tentunya kita bisa belajar banyak sih untuk Frank Gehry. Cuman kalau pendekatan terhadap form, menurut gue sih kita bisa belajar kayak merangkul antara ketidaksempurnaan dan juga peluang dalam desain kita sendiri maksud saya. Nah, kita tuh juga dapat belajar untuk lebih memperhatikan hubungan antara bentuk dan juga fungsi dan memikirkan tentang bagaimana desain kita dapat menciptakan rasa gerak dan juga energi, kan enggak? Karena dia juga satu yang unik kayak bergerak gitu kan seperti bangunannya, jadi kayak ada kesan gerak dan juga energi gitu. Harus peka terhadap desain guys. Harus peka. Bukan cuma cowok yang harus peka. Bukan cuma cowok yang harus peka terhadap cewek ternyata dia diam-diam cewek. Iya dong. Oke, jelas bahwa pendekatan Gehry untuk building organization sangat berbeda dari apa yang biasa kita lihat dalam arsitektur tradisional.
Menurut lo apa yang dikatakan kalian Lo tentang siapa lo? menurut ibu gue. menurut lo apa yang dikatakan kayaknya tentang masa depan arsitektur masa Masa depan. Udah ngomongin di masa depan Cenayang nih aja. di Cenayang Cenayang nih Jadi kalau untuk masa depan arsitektur, gue pikir itu kayak memberitahu kita bahwa kemungkinan arsitektur itu nggak terbatas. Terus karya Gehry itu menunjukkan kepada kita tuh bahwa kita tuh nggak harus terikat dengan ide-ide tradisional kayak tadi, kayak harus ada kotak-kotak. pintu, Iya. kotak-kotak, pintu bagian depan, bagian belakangnya yang mana. Jadi itu kayak di bangunan nggak harus tradisional gitu. Apa sih? Beda lah ya. Nggak harus authentic terpaku. gitu. Nggak, ya Ya, benar. Nggak harus soalnya ada gagasan tradisional. desain itu kayak semakin tahun Jadi kayak berkembang juga kan. jadi kayak nggak harus diatur sedemikian rupa. Jadi ini kayak membuka jalan baru untuk eksplorasi dan kreativitas dalam arsitektur. Lu gitu nggak? Ya, nggak tahu nih. Gimana selama jangan buka dong, jangan buka kartu guys. Kartu Oke. studi. Mungkin Frank Gehry bisa jadi inspirasi buat kita semua guys. Oke, Oke. Mungkin Frank Gehry. podcast itu. Gimana Itu cara dia. tutup? Gitu. Bagus. Sorry, gue bingung aja. Oke guys, sekian podcast dari kita. Saya Jonathan Jonathan Surya. Wah, dan saya Stephanie Dulce Andrea. Turut undur diri. Thank you. Terus